Assalamualaikum, selamat datang dalam channel kita terkait dengan pembelajaran OSN. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi terkait dengan revenue and cost, terkait dengan pendapatan dan biaya. Ketika kembali kita belajar terkait dengan teori pelaku produsen, bagaimana sih produsen dalam menghasilkan barangnya gitu ya, kita memerlukan biaya dalam menghasilkan produk yang kita inginkan, kita menggunakan modal, kita menggunakan tenaga kerja atau labor, maka bagaimana dengan itu setelah kalian menghasilkan barang, kemudian kita jual barang itu, maka si produsen akan mendapatkan namanya revenue atau pendapatan atau penerimaan. Sedangkan ketika dia memproduksi, maka dia harus mengeluarkan biaya tadi ya untuk membeli modal maupun juga kerjanya kita sebut sebagai cost gitu ya, atau kita biaya yang dikeluarkannya seperti itu. Nah, kita coba untuk share screen dulu dalam pembelajaran kita. Sebentar, kita coba share screen, kemudian nah, yang sudah kalian lihat ya, jadi dalam pembahasan ini kita akan belajar terkait dengan persiapan kalian dalam KSNK ya, terkait dengan revenue and cost. Nah, kita lanjut ke soal yang pertama terkait dengan pembahasan kita. Nah, di sini kita akan mulai langsung di layarnya teman-teman ya, di sini dalam soal pilihan ganda terkait dengan laba maksimum. Misalkan ada sebuah perusahaan namanya adalah Total PT Ekonomi Ambis ya. Nah, dalam PT Ekonomi Ambis ini ya punya persamaan bahwasanya TR itu 200 Ki min 5 Ki kuadrat. Ini sebuah fungsi persamaan total revenue dia ya. Dan biaya totalnya adalah TC, kita sebut sebagai total cost, TC sama dengan 100 Ki. Berdasarkan persamaan tersebut, perusahaan akan memperoleh laba atau rugi berapa. Nah, itu kan ada pilihannya A, B, C, dan seterusnya. Nah, coba kita lanjuti berikutnya, yaitu pembahasan terkait dengan soal berikut ini. Nah, seperti yang ada di layar teman-teman, di sini ada laba maksimum. Kita pahami dulu laba maksimum itu apa. Sebuah kondisi saat perusahaan atau produsen memperoleh laba yang cukup besar dari sebelumnya. Artinya kondisi saat laba yang mencapai puncaknya. Nah, dalam hal ini, kondisi saat mencapai puncaknya itu kita sebut sebagai laba maksimum. Kondisi yang harus dipenuhi adalah bahwasanya MR sama dengan MC. Nah, apa itu MR, apa itu MC? Nah, dalam hal ini MR itu adalah singkatan dari marginal revenue atau kita sebut sebagai pendapatan marginal. Artinya adalah tambahan pendapatan. Kayak gitu. Biasa kita ingat sebagai tambahan pendapatan yang dihasilkan. Nah, gimana Kak cara mendapatkannya dari marginal revenue ini? Rumusnya adalah TR2 dikurangi TR1, perubahan delta ya. Setiap ada marginal artinya adalah delta pertambahan. Total pendapatan kita TR itu total revenue ya, total penerimaan kita setelah dikurangi dengan total penerimaan sebelum dibagi dengan jumlah barang kita hasilkan setelah dikurangi dengan jumlah barang kita hasilkan sebelumnya. Itu marginal revenue. Begitu juga dengan marginal cost. MC itu singkatan dari marginal cost. Apa itu Kak marginal cost? Nah, marginal cost itu sama tadi ya, delta TC 2 dikurangi dengan TC1 dibagi dengan Q2 dikurangi dengan Q1. Nah, itu kalau kita pahami secara ini ya, apa namanya? L2 ya, L2 dikurangi L1. Karena di sini kita menggunakan tenaga kerja sebagai input kita. Nah, kita tuliskan tadi ya, ini sebentar, kita hapus dulu yang ini. Jadi dalam hal ini ada MR ya tadi ya, singkatan rumusnya tadi 200. Di soal tadi diketahui MR-nya adalah 200 dikurangi dengan 10. Gitu. Nah, sebelum itu kita perlu pahami dulu ya, kalau misalkan di sini ada soal tadi MR sama dengan kita balik ke layar ya, biar kalian lebih ingat. Kita coba balik lagi ke soalnya. Ini cukup menarik kalau kita bahas. Nah, di sini kan kita hanya diketahui ya, baru diketahui soalnya yang berhubungan pertama informasi dapat kita terima, yaitu pertama ada TR sama dengan 200 Ki min 5
Q kuadrat. Kemudian kedua ada informasi TC sama dengan 100 Q. Nah, untuk mencapai kondisi laba maksimum, yaitu kita tahu ya laba maksimum itu ini kondisi yang harus kita penuhi adalah bahwasanya MR sama dengan MC. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, gimana dapat MR-nya? Gitu. Gimana dapat juga MC-nya? Gitu. Nah, dari TR ini kita bisa mendapatkan MR maupun MC itu pakai konsep turunan. Kita pakai konsep turunan atau kita sebut sebagai diferensial ya dalam matematika. Nah, coba kita lanjut ya di pembahasan tadi di slide berikutnya. Nah, kita bahas di slide tadi. Nah, jadi kita tahu rumus dari TR maupun TC itu kalau kita dapatin MR-nya maupun MC-nya kita dapatkan dari konsep turunan. Maka di sini MR-nya sekian itu kita pahami tadi. Kita lanjut di soal pertama tadi. Kita mulai membahas menghitung bagaimana cara kita mendapatkan MR maupun MC-nya. Nah, TR tadi sama dengan 200 Q min 5 Q kuadrat. Maka MR sama dengan TR aksen. Nah, tanda aksen itu adalah tanda dari turunan atau diferensial. Ini soalnya hot ya buat teman-teman. Nah, dari MR ini kalau 200 Q kita turunkan terhadap MR, kita turunkan terhadap Q ya, maka Q-nya habis tinggal 200. Min 5 Q kuadrat kalau kita turunkan, pangkat 2-nya kita kalikan konstanta di depannya, 2 kali min 5, min 10. Terus pangkatnya kita kurangi. Q 2 kurang 1 yaitu Q, tinggal Q pangkat 1 ya, kita tulis saja Q. Begitu juga ini 1 kurang 1 kan habis, maka Q-nya nggak ada. Nah, itulah cara kita menghitung nilai marginal revenue-nya 200 min 10 Q. Nah, gimana Kak kalau misalkan TC ya sama seperti tadi 100 Q gitu. Kalau kita turunkan namanya adalah MC sama dengan TC aksen yaitu pangkat 1 kita kalikan ke dalam konstantanya 100. Nah, karena di sini Q pangkat 1 kita kurangi 1 kan 0 habis, jadinya tinggal 100. Maka bisa kita dapatkan bahwasanya itulah nilai dari MR maupun juga MC. Kita langsung bahas di sini. Maka MR-nya sekian, kita temukan tadi 200 min 10 Q maupun juga MC-nya 100. Maka kita samakan dalam mencari laba maksimum tadi, MR sama dengan MC. 200 Q, 200 min 10 Q, sama dengan 100, pindah ke sebelah sini ya. Nah, yang sama-sama ininya konstantanya kita samakan, yang variabelnya kita pisahkan. 200 pindah sebelah kiri ya, kurangi 100 yaitu 100, ini pindah sebelah kanan, min 10 pindah jadi positif ya, 10 Q. Maka Q-nya lah 100 dibagi dengan 10 dapat 10. Maka ini kita katakan outputnya adalah optimal. Belum kita dapat labanya. Ini masih kondisi saat outputnya optimal. Kita tahu untuk mencari laba maksimum ini, kita harus mencari menggunakan ini ya rumus, berapa sih total pendapatan yang kita hasilkan dengan berapa banyak biaya kita keluarkan. Jadi TR dikurangi dengan TC. TR itu adalah total revenue. Sedangkan TC itulah total cost. Nah, maka kita dapatkan 200 Q min 5 Q kuadrat tadi ya rumusnya dalam TR tadi. Coba kita tuliskan ya, rumus TR tadi 200 Q min 5 Q kuadrat. Maka kita masukkan yang Q output tadi yang optimal, kita masukin 10. Jadi 200 dikali 10 min 5 kali 10 pangkat 2 ya. Jadi dapatnya adalah 200 kali 10 2000 min 5 kali 10 kuadrat yaitu 100 kali 5 itu dapatnya adalah 500. 2000 dikurangi 500 dapatnya adalah 1500. Begitu juga dengan TC tadi 100 Q ya, rumusnya tadilah 100 Q. Maka Q-nya ini kita masukkan yang Q optimal. Jangan lupa buat teman-teman. Jadi Q-nya optimal tadi 10 ya 100 dikali 10 dapatnya adalah 1000. Maka langsung kita kurangin profit atau laba maksimum yaitu TR dikurangi dengan TC, maka 1500 dikurangi dengan 1000 dapatnya adalah 500. Inilah laba maksimum yang diperolehnya yaitu sebanyak 500 kayak gitu. Nah, kita coba back. Jadi jawaban yang tepat di sini kalau kita lihat untuk 500 laba maksimumnya adalah C ya, seperti itu. Lanjut. Soal terakhir ini menarik kalau kita lihat ya, teman-teman.
Jadi soal terakhir ini kita mulai. PT Ekonomik Ambis memproduksi buku Olimpiade Sukses KSN Nasional tahun 2022 dengan menggunakan biaya tetap. Nah, ini kita ketahui biaya tetap itu rumus singkatannya lah fixed cost ya. Biaya tetap itu biaya yang ketika kita produksi itu nggak berubah, semakin banyak kita produksi maupun juga semakin sedikit itu nggak berubah biayanya. Contohnya adalah biaya sewa. Saya kalian sewa tempat atau sewa sebuah toko untuk berusaha, ya kalau kalian berproduksi maupun juga nggak berusaha sama sekali, tetap kalian bayar biaya sekian karena ini sudah ditentukan per tahunnya biaya sewa gitu. Terus sewa kos-kosan kan meskipun kalian jarang datang pulang kos-kosan tetap bayar biaya sekian kayak gitu. Kalian misalnya sibuk di kampus, nah maka tetap biayanya sekian. Nah ini kita katakan namanya fixed cost atau biaya tetap. Contohnya adalah biaya sewa. Itu ditetapkan 2 juta rupiah dan biaya variabel rata. Nah, biaya variabel rata itu kita sebut sebagai AVC. Itu average variable cost. Itu nih teman-teman. Atau artinya adalah biaya variabel rata-rata. Jadi setelah fixed cost ini ada namanya variable cost atau biaya variabel, itu biaya yang dipengaruhi seberapa banyak barang kita hasilkan. Mau bikin 10 bakso, biaya sekian. Ketika naikin 20 bakso, biayanya makin mahal. Itu kita katakan variable cost. Biaya yang dipengaruhi berapa banyak input yang kita output yang kita hasilkan ya, output yang kita hasilkan sebut sebagai variable cost. Nah, maka perusahaan tersebut menetapkan harga jual sekian. Maka berapa sih produksi minimal yang harus untuk dilakukan agar mencapai titik impas? Apa itu titik impas? Dalam ekonomi kita sebut sebagai pulang pokok ya. Artinya dia nggak untung. Artinya adalah titik impas ini kalau kalian menjual bakso harganya 1.000, kalian bikin bakso juga harga 1.000 gitu. Kalian nggak untung. Artinya adalah pulang pokok gitu ya. Nggak untung, nggak rugi. Kita sebut sebagai BEP atau singkatan dari break even point ya. Jadi BEP itulah break even point atau titik pulang pokok atau impas. Artinya nggak untung, nggak rugi. Maka kita lanjutin di pembahasan kita berikut ini. Nah, soal terakhir ini kita coba carikan solusinya. Jadi TR-nya sekian tadi ya, 1 juta Ki. Nah, gimana sih cara kita mendapatkan persamaan tadi ya? Kalau misalnya dalam hal ini untuk mencari titik pulang pokok gitu ya. Nah, maka kita coba balik lagi ke soalnya. Biaya tetap 2 juta, biaya verbal rata 800, harga jualnya sekian per unitnya. Maka kita butuh dulu, dalam hal ini kita carikan dulu ya, untuk tadi biaya tetapnya sekian, biaya verbal ratanya sekian. Nah, untuk mencari TC, itu rumusnya adalah fixed cost, biaya tetap ditambah dengan variable cost. Nah, kita belum tahu nih berapa variable cost-nya. Nah, dalam ini untuk AVC, tadi kan itu 800.000. Nah, rumus dari AVC itu adalah berapa banyak variable cost kita bagi dengan Q. Nah, kita ingin mencari VC-nya ini, otomatis ya untuk mencari VC-nya itu 800.000 ini kita kalikan dengan Q-nya, sehingga kita dapatkan bahwasanya nilai VC-nya adalah 800.000 Q. Karena rumus ini adalah rata-rata biaya variabel, yaitu berapa banyak biaya variabel kita bagi dengan jumlah output yang kita hasilkan. Sehingga untuk mencari biaya variabel sendiri berarti berapa biaya rata-ratanya kita kalikan terhadap Q. Sehingga VC-nya adalah 800.000 Q. Nah, ini udah dapat FC-nya adalah 2 juta ditambah dengan 800.000 Q. Sehingga kita tuliskan lengkap ya, TC sama dengan 2 juta kita tambah dengan 800.000 Q. Nah, gimana Kak kalau misalkan dengan TR-nya? TR-nya ya kita bisa dapatin rumusnya adalah P dikali dengan harga kuantitas. Jadi total revenue kita harganya berapa, jumlahnya berapa. Maksudnya adalah misalkan kalian menjual 10 bakso. Satu bakso harganya 1.000, berarti 1.000 dikali dengan 10 bakso. Nah, itulah maksudnya adalah P dikali dengan Q. Nah, P-nya adalah harga jualnya adalah 1 juta per unit. Berarti kita langsung kalikan aja 1 juta Q
Ki gitu. Jadi dapat nih persamaan TR-nya adalah 1 juta Ki, sedangkan persamaan TC-nya adalah 2 juta ditambah dengan 800.000 Ki. Nah, kita langsung bisa bahas di soal berikutnya. Penjelasan berikutnya. Jadi kita dapatin tuh nih teman-teman bahwasanya TR-nya adalah 1 juta Ki, kemudian TC tadi ya 2 juta ditambah dengan 800.000 Ki, inilah kita temukan. Maka setelah kita temukan yang kedua ini, kita bisa mencapainya ketika kondisi BEP tadi ya, break even point atau titik impas atau peluang pokok, yaitu saat berapa total penerimaan kita sama dengan total apa yang kita keluarkan. Jadi kalian terima 1 juta, biaya kalian keluarkan juga 1 juta gitu. Kalian nggak untung nggak rugi. Nah ini kondisi yang paling rendah kalau misalnya kita dalam dagang ya, kita berjualan itu cukup rendah biaya hasil kita peroleh. Nah, TR inilah 1 juta Ki, maka kita tuliskan 1 juta Ki sama dengan 2 juta tadi ditambah dengan 800.000 Ki. Nah, maka bisa kita lihat yang sama kita bisa samakan ya, yang variabel yang sama Ki-nya kita samakan dengan Ki. 1 juta Ki dikurangi 800.000 Ki dapatnya adalah 200.000 Ki. Sampai dengan 2 juta. Maka Ki-nya adalah 2 juta dibagi dengan 200.000, kita coret nolnya 5, tinggal nolnya 1. Jadi 20 dibagi 2 dapat 10. Nah, produksi minimal saat BEP-nya adalah berapa banyak barang kita hasilkan untuk mencapai kondisi break even point, yaitu saat jumlah output-nya adalah 10 unit barang kita hasilkan untuk mencapai BEP. Nah, coba kita back lagi ya di pembahasan di soal tadi. Jadi dalam soal tadi itu saat 10 jawabannya A ya, untuk mencapai kondisi break even point. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan dalam pembelajaran ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya dengan baik. Semoga bermanfaat. Mungkin dalam kesempatan kita akan mulai membahas yang soal yang lebih menarik lagi dari sebelumnya. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat untuk kalian semuanya.